Shalom teman-teman semua, apa kabar? Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yesus. Hari ini 17 Maret 2021, kita akan membaca dan merenungkan Injil yang diambil dari Yohanes bab 5 ayat 17 sampai dengan 30. Izinkan saya membacakan untuk Anda. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan, ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam seri renungan 40 Days Finding Jesus, atau 40 hari menemukan Yesus, saya hendak mengajak kita semua untuk mereview kembali tentang jati diri Yesus Tuhan kita melalui Injil yang baru saja kita dengarkan. Yesus adalah Tuhan sekaligus role model manusia yang sempurna. Sangat layak kita ikuti. Kalau seandainya Yesus buka grup fans club, maka saya pasti akan daftar. Dan menjadi seorang Kristiani itu adalah bukti bahwa kita adalah member dari Jesus Fans Club. Bahkan bukan cuma fans, lebih dari itu. Kita mau benar-benar hidup dalam Yesus sendiri. Teman-teman terkasih, saat kita suka dengan seseorang, maka kita akan mencari tahu apa yang dia lakukan sehari-hari. Kita akan cari dia di medsos, dan kita akan follow akunnya, agar supaya kalau ada info update tentang dia, maka kita akan segera mengetahuinya. Mungkin akun Twitternya kita akan follow, akun Instagramnya kita follow, channel YouTube-nya kita subscribe. Apapun kita lakukan agar tidak ketinggalan berita tentang orang tersebut. Hal itu juga dilakukan oleh orang-orang Farisi. Tapi bedanya, mereka memfollow Yesus bukan karena mereka menyukainya, namun karena mereka justru tidak menyukai Yesus. Bisa dikatakan, Yesus itu followersnya banyak, tapi hatersnya juga banyak. Orang-orang Farisi merasa terganggu dengan apa yang dilakukan oleh Yesus meskipun itu baik. Orang Farisi meragukan Yesus
Meskipun Yesus telah memberikan tanda melalui pengajarannya, karena dia juga seorang rabi Yahudi, dan juga melalui mujizat-mujizat yang dia lakukan. Kebencian orang Farisi memuncak saat Yesus mau melakukan updating konsep tentang kasih Allah yang dianggap justru melanggar hukum Taurat dan tradisi yang sudah beribu-ribu tahun mereka lakukan. Nah, Yesus sadar akan situasi ini. Dan apa yang Yesus lakukan? Dia melakukan klarifikasi. Mungkin kalau sekarang ini dia ikut podcastnya Deddy Corbuzier gitu ya. Apa yang hendak dinyatakan Yesus? Ini yang sangat penting kita perhatikan. Yang pertama adalah karakter Allah, terutama Allah Bapa, sungguh tergambar dalam tingkah laku Yesus. Apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan, apa yang tergambar di dalam Bapa, itulah yang Yesus lakukan. Yang kedua, Allah Bapa sungguh berkenan kepada Yesus, sehingga menunjukkan kepada Yesus pekerjaan-pekerjaan besar. Dan yang ketiga, apa yang Yesus mau nyatakan? Bahwa dia diberi kuasa oleh Allah Bapa. Untuk apa? Untuk membangkitkan orang mati, menghakimi orang, dan menyelamatkan kita. Sehingga kita memiliki hidup yang kekal bersama dengan Yesus di surga. Inilah yang mau ditegaskan Yesus mengenai dirinya. Pertanyaannya sekarang, masihkah kita meragukan Yesus seperti orang-orang Farisi? Masihkah kita mau membuang-buang waktu kita dengan melakukan hal yang sia-sia? Ataukah kita mau ambil keputusan saat ini untuk betul-betul menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Sebagai role model yang sungguh taat kepada Bapa, yang tidak menyia-nyiakan waktu muda kita untuk sekedar menikmati hidup, namun melakukan pekerjaan yang bermanfaat buat orang lain seperti yang Yesus lakukan. Masa Prapaskah ini merupakan kesempatan yang baik buat setiap kita untuk menemukan kembali jati diri kita yang sejati, yaitu hidup di dalam kasih sejati bersama Kristus. Mumpung segala sesuatu belum terlambat. Paus Yohanes Paulus II pernah berpesan kepada orang-orang muda, Yesuslah yang engkau cari ketika engkau memimpikan kebahagiaan. Dia sedang menunggumu ketika tidak ada hal lain lagi yang menurutmu memuaskan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Engkau adalah Allah yang kami puji dan kami sembah melalui pribadi Yesus Kristus Putramu. Kami bersyukur buat anugerah kehidupan yang Kau berikan pada kami sampai saat ini. Melalui firman-Mu, kami belajar untuk terus menemukan Engkau. Melalui firman-Mu, kami belajar untuk merespon segala sesuatu seperti yang Yesus lakukan. Dan melalui firman-Mu, kami semakin diteguhkan bahwa hidup kami seutuhnya adalah milik-Mu. Dan bersama Engkau saja, kami akan menikmati hidup kekal dan abadi. Hamba mau berdoa buat semua orang muda, terutama yang mendengarkan renungan ini saat ini. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, sehingga hati kami terus dituntun oleh kebenaran yang sejati, yang hanya berasal daripadamu. Meskipun iblis terus berusaha menipu kami dengan tipuan duniawi, ajar kami untuk terus bisa belajar dari karakter Kristus dan melakukan apa yang Kau kehendaki saja. Inilah doa kami yang sederhana, dan kami mau serahkan seluruh doa-doa kami di dalam perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman sekalian, sampai bertemu kembali dengan saya, Joy Wala dari komunitas CFM dan BPK PKK Surabaya. Tuhan memberkati kita semua.